Angin pagi berembus tenang, namun sisa-sisa benturan kekuatan semalam masih terasa menggantung di udara. Di tanah tempat para pengejar itu terhempas, tidak ada satupun yang tersisa. Mereka telah lenyap, entah terlempar kemana. Raka menatap Lian yang tertidur bersandar di bahunya. Gadis itu kelelahan, terbakar oleh kekuatan yang belum sanggup ia kendalikan. Kita tak bisa di sini lebih lama, gumam Raka. Dengan langkah cepat dan mantap, ia membawa Lian keluar dari desa itu, menyusuri jalur kecil yang menuju pegunungan di utara. Tujuannya satu, kuil cahaya senyap, tempat di mana para penjaga spiritual tertua masih bersembunyi dari dunia yang mulai kehilangan arah. Perjalanan itu memakan waktu 2 hari, melewati kabut hutan dan jurang curam. Namun saat mereka tiba, matahari pagi menyambut mereka di depan gerbang batu besar yang nyaris tersembunyi oleh waktu dan akar-akar pohon tua. Raka berdiri di depan gerbang itu, lalu mengetukkan telapak tangan ke permukaan batu yang penuh ukiran kuno. Tok, tok, tok. Hening. Kemudian batu itu bergetar pelan. Dan dari dalam, suara berat dan penuh gema terdengar. Sudah 1000 tahun berlalu. Akhirnya, kelopak putih kembali menyapa gerbang ini. Pintu batu perlahan terbuka, menampakkan jalan masuk ke dalam kuil yang remang dan penuh cahaya samar dari api biru yang tak membakar. Di ujung jalan itu, seorang lelaki tua berdiri. Tubuhnya kurus tapi tegak. Matanya memancarkan kedalaman tak terukur. Ia mengenakan jubah abu-abu bersulam teratai, dan tongkat panjangnya terbuat dari akar pohon kehidupan. Selamat datang, pewaris cahaya, katanya sambil menatap langsung pada Lian yang kini mulai tersadar. Gumam Lian. Namaku Rael dan aku adalah penjaga gerbang dan saksi kelahiran terakhir Sang Eiralis. Aku telah menunggu kau. Lian masih kebingungan. Ia menatap Raka, berharap ada penjelasan. Raka hanya mengangguk. Percayalah, ini tempat yang aman. Rael dan berjalan perlahan mendekat. 4 kelopak telah terbuka, dan tiap kelopak adalah pintu bagi kekuatan, ingatan, dan luka lama. Ia menyentuh dahi Lian dengan ujung tongkatnya. Cahaya putih mengalir, menyebar di udara dalam bentuk pola-pola teratai. Mulai malam ini, kau akan bermimpi. Tapi bukan mimpi biasa. Itu adalah fragmen hidupmu yang lama, saat kau masih Eiralis. Saat kau menyentuh jiwa orang mati, dan menyembuhkan luka dengan nyanyian. Lian menggigit bibirnya. Ia takut. Ia belum siap. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ini memang jalannya. Rael dan melanjutkan, namun tak hanya cahaya yang terbangun saat kelopak keempat mereka pun telah terjaga. Mereka, tanya Raka. Rael dan menghela napas dalam. Sisa dari 7 pemakan teratai, makhluk kegelapan yang dulu mencoba mencuri kelopak dari Eiralis. Mereka telah bangkit, dan salah satunya telah mencium jejak Lian. Suasana mendadak hening. Lian memeluk dirinya sendiri. Hawa dingin menyusup ke tulangnya. Kalau gitu apa yang harus kulakukan? Tanya Lian dengan suara nyaris bergetar. Rael dan menatapnya dalam. Kau harus belajar mengendalikan kelopakmu. Satu persatu. Sebelum mereka semua terbuka dan menguasaimu, bukan kau yang menguasainya. Kemudian ia membuka telapak tangannya, menampakkan sebuah batu kecil berbentuk kuncup teratai yang belum mekar. Inilah jiwa kunci, pusaka Eiralis yang dahulu hilang. Gunakan ini sebagai jangkar saat kau mulai tenggelam dalam kenanganmu. Lian menerima batu itu dengan hati-hati. Saat tangannya menyentuh permukaannya, cahaya samar muncul, dan untuk pertama kalinya, Lian melihat sekilas bayangan dirinya berdiri dalam medan perang, bernyanyi dalam bahasa langit, menyembuhkan pasukan dengan tetes air matanya. Itu bukan mimpi. Itu adalah kenyataan masa lalu. Raka Arya Sena akhirnya, pamit undur diri dari kuil itu. Ia merasa kini Lian, sudah berada di tangan yang tepat. Dan keberadaannya di kuil tidak terlalu dibutuhkan. Biarlah Lian tumbuh dengan bimbingan Sang Maha Guru Rael dan masih banyak tugas di luar sana yang sedang menantinya. Cakrawala Utara mulai memudar, ditelan malam. Langit berubah jingga, menjadi kelam saat Raka meninggalkan kuil kuno, di mana Lian kini dititipkan, dalam perlindungan Rael dan langkahnya teguh. Tujuannya jelas, Sekte Lembah Surgawi, gerbang ke Kutub Utara. Dari sana, ia akan menuju Sekte Teratai Putih, penjaga Kutub Selatan. 2 sekte tua penyeimbang dunia, yang telah berdiri sebelum zaman manusia mengenal tinta dan bahasa.
Namun, belum jauh melangkah, matanya menangkap api unggun menyala merah di kaki sebuah bukit kecil, dekat hutan cemara. Raka melesat dan hinggap di dahan tinggi, memperhatikan dari kejauhan. Ada rombongan besar, sekitar 30 pendekar berpakaian serba hitam. Di dada mereka tersemat simbol dua trisula menyilang, terang oleh cahaya api. Perguruan Trisula Kembar, desis Raka dalam hati. Telinganya tajam menangkap percakapan dua penjaga tenda sambil menyeduh teh. Apa benar kita akan menuju perguruan baru itu? Iya, guru menyuruh kita mencari pendekar muda yang mengobati luka dengan satu tetes napasnya. Kau bicara tentang guru Sinho. Belum ada nama resmi untuk perguruannya tapi kabarnya, dialah satu-satunya yang mampu menyembuhkan luka dalam guru kita, setelah bentrokan waktu itu. Raka mengernyit. Bentrokan. Sinho menyembuhkan. Hati Raka mendadak berat. Ia mengenal Sinho sebagai pendekar muda jenius dalam ilmu pedang. Tapi kemampuan menyembuhkan luka dalam, itu baru. Kau tahu, lanjut salah satu dari mereka, guru kita tak bisa lagi berdiri setelah bertarung dengan murid dari perguruan itu. Bukan karena kalah tapi karena terkena racun jiwa dari serangan terakhir. Dan murid itu bukan siapa-siapa. Hanya murid biasa dari perguruan Sinho, bayangkan kalau gurunya yang turun tangan. Perguruan tanpa nama, tapi kini mulai mengguncang tatanan lama. Namun saat Raka hendak turun, tenda utama terbuka. Keluar seorang wanita muda, rambutnya terikat kencang, dua trisula menggantung di punggung, dan sorot matanya tajam seperti ujung senjata. Matanya langsung menatap ke arah Raka. Kilatan cahaya muncul dalam sekejap, dan angin malam menjadi lebih berat. Raka tersenyum tipis. Mata yang tak bisa ditipu. Perempuan itu menatap lurus ke arah dahan pohon. Kau yang di atas sana. Kalau kau datang sebagai kawan, turunlah. Kalau bukan aku tak menjamin anak buahku tak akan melukaimu. Suara tenangnya membawa tekanan. Tapi Raka tak gentar. Dalam satu hembusan angin, ia turun dan berdiri di depan api unggun. Raka Arya Sena. Terdengar gumaman kecil di antara para penjaga. Nama itu bukan nama sembarangan di dunia persilatan. Perempuan itu menunduk tipis. Aku Yuwana, murid utama perguruan Trisula Kembar. Ia melanjutkan dengan nada penuh tujuan. Angin malam berhembus pelan di antara pohon-pohon cemara. Api unggun di tengah perkemahan memercik lembut, sementara tatapan-tatapan siaga masih tertuju pada sosok yang baru saja turun dari dahan pohon Raka Arya Sena. Yuwana, perempuan muda dengan dua trisula di punggungnya, tak langsung mempercayai. Meskipun nama itu dikenal, kedatangannya yang tiba-tiba di tengah perjalanan penting membuat seluruh rombongan waspada. Jika benar kau Raka Arya Sena, maka tidak pantas bagimu mengendap di pohon dan menguping pembicaraan, ucap Yuwana tenang, tapi tajam. Kami tak mencari masalah, tapi bila harus menguji niatmu, kami siap. Raka menatap langit sebentar, lalu menurunkan topi lebarnya perlahan. Bukan maksudku menguping. Tapi aku mendengar kalian menyebut nama Sinho, dan sebagai gurunya, aku punya hak untuk tahu siapa yang mencarinya. Suasana di sekeliling tiba-tiba menjadi hening. Beberapa murid yang tengah duduk perlahan berdiri. Bahkan beberapa dari mereka mencabut trisula yang sebelumnya tertancap di tanah. Kau guru dari Sinho? Tanya Yuwana, kini matanya melebar sedikit, tapi masih menyimpan keraguan. Kalau gitu, buktikan. Raka tak berkata apa-apa. Ia melangkah ke tanah lapang di sebelah perkemahan. Saat ia berdiri di tengah cahaya remang bulan, aura spiritual mulai merambat dari telapak kakinya ke udara. Tenang, namun terarah. Aku percaya Sinho tak mungkin melenceng dari ajaranku, ucap Raka lirih, tapi terdengar ke seluruh penjuru. Tapi jika kalian butuh bukti maka izinkan aku menarikan satu jurus. Yuwana memberi aba-aba kecil. 10 murid utama Trisula Kembar maju, membentuk formasi setengah lingkaran. Mereka tak menyerang dengan sembarangan, ini adalah uji kemampuan spiritual, bukan perkelahian hidup mati. Dengan trisula di tangan, mereka mengangkat senjata dan melemparkannya ke udara. Dalam satu mantra, 10 trisula melayang, berputar di atas kepala mereka, terkendali oleh aliran energi masing-masing pemiliknya.
Teknik kendali senjata, ilmu tingkat tinggi dalam perguruan kami. Raka hanya mengangguk. Perlahan, ia mengangkat telapak tangan kanan. Lalu, dalam satu napas panjang, udara di sekelilingnya berdesir. Tanpa ada senjata di tangan, Raka mulai menggerakkan tangannya seperti menari. Gerakannya ringan, nyaris tak terdengar tapi angin mulai berputar membentuk pusaran tajam. Itu, teknik pedang langit suci, bisik Yuwana. Tapi tanpa pedang. Lalu tiba-tiba, zerak. Satu garis cahaya membelah udara. Sebuah pedang tak kasat mata lahir dari pusaran angin, menari-nari melawan 10 trisula yang melayang. Bukan hanya menangkis, pedang-pedang itu mengatur ritme, mengatur arah, mengendalikan ruang, bahkan mengarahkan trisula-trisula itu kembali ke tangan pemiliknya secara paksa. Mustahil, seru salah satu murid. Dia tidak hanya menguasai teknik itu, dia menciptakannya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, semua trisula telah tergeletak di tanah. Tak ada satupun luka, tapi energi spiritual mereka seolah lumpuh, seperti habis ditelan jurus tak terlihat. Raka berdiri diam, tak terengah, tak berkeringat. Jurus itu bukan milik siapapun, tapi memang lahir dari perjalananku. Ia melangkah perlahan, memandang Yuwana. Sinho yang kalian cari bukan orang sembarangan. Tapi dia adalah muridku. Apapun yang ia lakukan, aku yakin dia punya alasan. Dia tak akan mencederai guru kalian tanpa sebab. Yuwana menunduk perlahan. Kini tak ada lagi keraguan dalam matanya. Para murid pun ikut menundukkan kepala. Guru kami sekarat, hanya dia yang bisa menyembuhkan luka itu. Kami datang bukan untuk menuntut tapi memohon. Raka mengangguk pelan. Baik, aku akan mengantarkan kalian, tapi jika Sinho menolak aku tak akan memaksanya. Guru sejati tak bisa dibujuk dengan permintaan, hanya dengan ketulusan niat. Langit malam makin pekat, tapi hati para murid kini menyala. Mereka tak lagi menyangka akan bertemu akar dari kekuatan yang pernah mengguncang perguruan mereka. Embun pagi masih menetes di pucuk-pucuk daun saat rombongan perguruan Trisula Kembar melanjutkan perjalanan. Mereka menyibak kabut malam, menembus belantara, dan kini matahari pagi menyambut langkah mereka. Di ujung jalan berbatu, berdiri kokoh sebuah gerbang raksasa dari batu hitam yang terpahat simbol awan dan pedang. Itulah pintu masuk ke perguruan tak bernama, kediaman Sinho, sang guru pedang yang kini menjadi tumpuan harapan mereka. Di depan gerbang, 5 murid berjubah kelabu berdiri seperti batu karang. Tatapan tajam mereka menyorot setiap pergerakan. Raka Arya Sena turun dari kudanya perlahan. Topi lebarnya menutupi sebagian wajah, hanya dagu tajam dan bibir tenangnya yang terlihat. Di sampingnya, Yuwana, membawa trisula menyilang di punggungnya, menatap gerbang dengan penuh kehati-hatian. Katakan pada guru kalian, perguruan Trisula Kembar datang membawa niat damai bukan dendam, ucap Yuwana dengan suara tegas. Para penjaga itu saling melirik, lalu, tertawa keras. Damai, setelah muridmu bentrok dengan kami. Seru salah satu dari mereka. Kau pikir kami akan percaya gitu saja? Kau hanya pembawa masalah. Wajah Yuwana menegang. Ia hendak mencabut trisulanya, tapi sebuah tangan menyentuh bahunya. Raka menahannya. Ia melangkah maju satu tapak. Seberapa hebat Sinho sekarang? Gumam Raka pelan, tapi jelas. Dulu, dia hanya anak lemah. Tak sangka kini punya murid pongah. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Kelima penjaga itu serempak marah. Aura mereka meledak. Tanpa aba-aba, kelima murid itu melesat bagaikan anak panah, menebas udara ke arah Raka. Namun, wus, Raka mengibaskan tangan. Tak ada cahaya, tak ada mantra, hanya satu gerakan. 5 tubuh melayang tak berdaya, dilemparkan angin seperti boneka kapas. Mereka terbang melewati gerbang batu yang menjulang dan mendarat keras di halaman dalam perguruan, berguling tak beraturan. Ada penyerang. Teriak seorang murid dari dalam. Dalam sekejap, lonceng darurat dibunyikan. Puluhan, lalu ratusan murid berhamburan keluar. Pedang-pedang di tangan mereka menyala oleh kekuatan spiritual. Di halaman utama, 100 master pedang sudah berjajar, membentuk formasi teknik pedang langit, teknik yang hanya digunakan saat menghadapi ancaman besar.
Kalian tak akan keluar hidup-hidup dari sini. Teriak salah satu tetua. Seiring seruan itu, ratusan pedang melesat ke udara. Namun, Sraakek, Raka hanya mengangkat satu tangan. Aura raksasa keluar dari tubuhnya, menyapu seluruh halaman. Debu berputar, daun-daun terangkat. Udara menjadi padat. Langit berubah suram seketika, meski matahari masih bersinar. Tiba-tiba, di tangan Raka, muncul satu pedang bersinar emas, pedang bayang emas, peninggalan leluhurnya, yang hanya muncul saat pemiliknya berada dalam kekuatan penuh. Semua pedang yang melayang, terhenti. Mereka tergantung di udara, gemetar seperti ketakutan. Lalu, perlahan, arah pedang-pedang itu berbalik. Bukan menyerang Raka, tapi tunduk, mengelilingi tubuhnya, mengorbit bagai planet mengelilingi matahari. Teknik itu, suara tetua gemetar. Bahkan, lebih sempurna dari yang diajarkan Shinho. Dan saat itulah, wush, sebuah bayangan melesat dari aula utama. Shinho, pria bersurai perak, bermata tajam mendarat di hadapan Raka. Seketika, ia berlutut. Guru, suaranya nyaris tercekat. Ampun, saya tidak tahu bahwa guru yang datang. Tanpa perlu aba-aba, seluruh murid di halaman pun ikut berlutut. 1000 tubuh membungkuk, nyaris bersujud. Tak ada yang berani menatap lurus ke arah Raka. Bahkan rombongan Trisula kembar, termasuk Yuwana, tak kuasa berdiri. Lutut mereka lemas. Aura Raka terlalu besar, terlalu murni, terlalu menekan. Bangunlah, Shinho, ujar Raka datar, tapi mengandung kekuatan. Dan jelaskan, bagaimana muridmu bisa berselisih dengan guru lain. Namun belum sempat Shinho menjawab. Bom, ledakan terdengar dari atas. Pedang-pedang yang melayang meledak menjadi debu cahaya, lalu menyebar, menghilang seperti bintang jatuh. Sebuah pengingat, bahwa kekuatan Raka tak hanya untuk memimpin, tapi juga untuk menghancurkan. Tak ada yang berani berkata. Raka berdiri tegak, topi lebarnya menutupi wajahnya. Tapi semua tahu sosok di hadapan mereka bukan sembarang pendekar. Ia adalah poros dari kekuatan dunia lama, guru dari para guru. Dan malam itu, di halaman perguruan tak bernama dunia persilatan mengingat kembali siapa yang berdiri paling atas. Bersambung.